Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan sedikit membahas tentang New Behaviorism, Radical Behaviorism, dan Problem of Behaviorism. Untuk nama-nama kelompok, yang pertama ada nama saya, Wildan Putra Gung Sofianto, dan yang kedua ada Nurul Fitri Aida, dan yang ketiga ada Nunuk Sumawati. Materi yang pertama adalah New Behaviorism. Perbedaan antara behaviorism Waston dan New Behaviorism dari Hull dan Tolman pada dasarnya adalah perbedaan antara positifme asli atau empirisme dogmatis dan positifme logis. Pada tahun 1920-an dan awal 1930-an, para filsuf, ilmuwan, ahli matematika, dan ilmu sosial berkumpul di Wina untuk merumuskan dan sepakat doktrin yang dikenal sebagai positifme logis, yang sekarang menjadi peranan penting dalam perkembangan New Behaviorism. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas cuma dua tokoh dari New Behaviorism. Yang pertama ada Edward C. Tolman, dan yang kedua ada Clark L. Hull. Edward C. Tolman lahir di Marquette 14 April 1886, Amerika Serikat. Dia adalah psikologi asal Amerika Serikat yang mengemukakan konsep psikologi purposif dalam behaviorism. Tolman tertarik di bidang psikologi dan filsafat setelah ia membaca tulisan dari William James. Tolman mendaftarkan diri di Harvard tahun 1911 dengan tujuan mempelajari ilmu psikologi dan filsafat. Tetapi dengan cepat ia lebih beralih ke psikologi setelah mengetahui Jaggers menetapkan Behavior Text Waston tahun 1914 sebagai bacaan wajib dalam komparatif kursus psikologi. Sejarah Tolman. Tolman bergabung di University of California di Berkeley. Di sana ia mulai mengajar tentang komparatif psikologi dan mendirikan laboratorium untuk penelitian hewan. Ia memulai penelitian dengan menggunakan tikus yang ditaruh di dalam labirin. Tolman beranggapan bahwa tikus tidak membunuh satu sama lain dalam perang. Mereka tidak menciptakan mesin penghancur. Mereka tidak terlibat dalam konflik kelas atau ras. Mereka luar biasa murni dan menyenangkan. Ia semakin terkenal karena sebuah penentangan dan sukses dalam pengadilan terkenal yang menyebabkan jatuhnya sumpah kesetiaan yang dijatuhkan kepada para akademisi di University of California. Gelar yang pernah didapatkan oleh Tolman. Yang pertama, dia diangkat menjadi presiden APA tahun 1937. APA ini adalah Asosiasi Psikologi Amerika Serikat. Yang kedua, menjadi ketua masyarakat Lewin untuk psikologi tentang masalah-masalah sosial pada tahun 1940. Yang ketiga, dianugerahi gelar kehormatan doktor pada tahun 1957. Konsep teori Tolman. Tolman menyatakan bahwa kebanyakan perilaku manusia dan binatang adalah sengaja diarahkan ke tujuan atau keadaan akhir. Tolman dipengaruhi oleh realisme baru Holtz dan Perry yang dipertahankan bahwa kesadaran dan kognisi harus dijelaskan dalam istilah perilaku penyesuaian terhadap lingkungan. Tolman melakukan eksperimen dengan dua ekor tikus, di mana dua ekor tikus ini diletakkan pada pintu masuk yang berbeda di setiap sebuah labirin. Dan di setiap sisi labirin itu ditempatkan sebuah makanan yang dianggap makanan itu sebagai hadiah. Konsep ini dinamakan sebagai peta mental. Kenapa? Kenapa disebut dengan peta mental? Karena satu ekor tikus jika ia berputar mengelilingi labirin dan menemukan makanan, ia mendapatkan hadiah dan dimakan akan merasa senang. Dan satu ekor tikus lagi kalau tidak mendapatkan makanan, ia akan merasa bingung dan akan berputar-putar terus untuk mengelilingi labirin itu dan mencari tahu di mana bau sebuah makanan itu berada. Ada Clark L. Hull. Hull berasal dari perdesaan miskin di New York. Lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Amerika Serikat. Ia mulai bekerja di pertambangan. Namun pada usia 24 tahun, ia terkena serangan polio yang mengakhiri harapannya untuk berkarir di pertambangan. Hull lumpuh di satu giginya dan terpaksa harus memakai penyangga kaki besi yang dibuatnya sendiri. Sejarah singkat dari Hull. Dia beralih ke psikologi sebagai karir yang menggabungkannya kepentingan bersama dan teori dalam teori dan aparatur.
di mana ia membaca James Principles saat bekerja sebagai guru sekolah menengah dan melanjutkan studinya di University of Michigan. Dia lulus pada tahun 1913. Kemudian ia kursus psikologi eksperimental dan logika dengan keterampilan tekniknya buat pengembangan mesin untuk memproses silogisme logis. Ia lanjut lagi di University of Wisconsin, di mana ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1819 di usianya yang ke-34. Selama bertahun-tahun ia di Wisconsin, ia melanjutkan studi eksperimental hipnotisme dan efek tembakau pada efisiensinya. Hill menerima penunjukan sebagai profesor penelitian di University Yale. Ia menjadi pemimpin kelompok penelitian di Institut Hubungan Manusia pada tahun 1929. Hill melanjutkan penelitian di hipnosis di Yale. Dia menerbitkan karyanya yang berjudul Hypnosis and Suggestibility. Konsep teori Hull. Hull mengembangkan teori pengurangan penggerak penguat, di mana ia berusaha mengakomodasikan kedua bentuk pengkondisian di bawah satu set prinsip pembelajaran, dengan melakukan rangsangan dari pengkondisian klasik sebagai penguat. Hull mengklaim bahwa semua pembelajaran didasarkan pada pengurangan drive terkait kebutuhan biologis primer organisme, seperti makanan, minuman, kepuasan seksual, pengaturan suhu, dan bantuan dari rasa sakit. Secara formal, ia mempresentasikan teori pembelajaran sebagai seperangkat aksioma teoretis. Hull memodelkan presentasi ini berdasarkan sistem Newton Principia. Baik, materi selanjutnya yaitu Radical Behaviorism atau perilaku radikal. Wilhelm F. Skinner lahir pada tahun 1904 di Skåne, merupakan keluarga dari kalangan kelas bawah. Di sekolah menengah, ia mendapatkan prestasi yang buruk dalam sains namun unggul dalam sastra. Setelah itu, ia melanjutkan di bangku perkuliahan. Dia kuliah di Clinton College, dia kuliah di Hamilton College di Clinton, New York, dengan reputasi sebagai seorang penipu dan orang iseng. Dan dia juga menganggap dirinya sebagai orang yang gagal dalam cinta dan sastra karena ia hampir ditolak oleh selusin wanita. Penulis yang kecewa ini terinspirasi dari Watson dan Pavlov di bidang psikologi. Kemudian, Skinner diterima di Harvard pada tahun 1928 di bidang psikologi. Kemudian, Skinner juga mengabdikan dirinya di bidang psikologi dan fisiologi. Dia juga dipengaruhi Walter S. Hunter yang memperkenalkan perilaku yang mengacu pada hewan. Tidak sampai di situ, Skinner juga memperoleh gelar master pada tahun 1930 dan melanjutkan program pasca sarjananya di waktu itu pula dengan menerbitkan The Behaviors of Organism. Selanjutnya yaitu pengkondisian operan. Penelitian Skinner berfokus pada apa yang ia sebut perilaku operan, bukan perilaku responden Pavlovian. Dia mendefinisikan perilaku operan sebagai perilaku yang memungkinkan kambuhnya atau meningkatnya suatu peningkatan perilaku yang dipancarkan, diperkuat secara positif atau negatif, melalui hadiah makanan atau penghapusan stimulasi yang menyakitkan. Sebaliknya, ia mendefinisikan perilaku responden sebagai perilaku yang ditimbulkan oleh rangsangan yang tidak terkondisi. Menurut Skinner, pengkondisian operan meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku dalam satu stimulus dan frekuensi pengulangannya melalui penguatan perilaku. Skinner juga pindah ke Indiana University dan pada tahun 1945 dan menjadi ketua Departemen Psikologi. Dan Skinner juga mengklaim bahwa penjelasannya tentang pengkondisian operan itu hanyalah penyempurnaan dari hukum efek Thorndike. Selanjutnya yaitu mengenai fiksi penjelas. Skinner menolak laporan empiris ilmiah dan neo-behavioris dari teori-teori psikologis. Dia mengklaim bahwa teori tentang keadaan dan proses tidak dapat diamati, termasuk teori tentang keadaan dan proses kognitif. Itu merupakan fiksi penjelas. Mereka kosong sebagai penjelasan hubungan antara rangsangan dan tanggapan.
dan tidak dapat diamati dan tidak dapat dimainkan perannya dalam mengembangkan suatu prediksi baru tentang suatu perilaku. Nah, Skinner juga mengakui bahwa gagasan variabel intervensi yang didefinisikan secara operasional dapat menghasilkan prediksi empiris baru dan sepenuhnya itu adalah ilusi. Selanjutnya yaitu perilaku radikal. Perilaku radikal Skinner menandai kembalinya ke bentuk positivis dan induktivitis dari behaviorism yang diperjuangkan oleh Watson dengan penekanan pada kontingensi penguatan respon dan pada koneksi stimulus respon. Pendapat Skinner yaitu kita dapat memprediksikan atau mengontrol perilaku, kita dapat memodifikasinya, kita dapat mengembangunnya sesuai dengan spesifikasi, dan semua tanpa menjawab pertanyaan penjelas yang telah mendorong para peneliti untuk mempelajari manusia batinnya. Skinner mencirikan behaviorism sebagai perilaku yang deskriptif dengan alasan positif yang sama dengan Titchen mencirikan psikologi sebagai deskriptif. Pada tahun 1971, Skinner menerbitkan Beyond Freedom and Dignity, di mana dia menolak gagasan kebebasan manusia sebagai tahayul yang menghambat penerapan metode sains untuk mengontrol perilaku manusia. Selanjutnya, Skinner tetap aktif secara intelektual sampai kematiannya pada tahun 1990. Pada tahun 1983 di usia 78 tahun ia menerbitkan Enjoying Old Age, yaitu sebuah buku yang menceritakan tentang keaktifan dan kebahagiaan usia tua berdasarkan praktiknya sendiri. Selanjutnya yaitu peran dunia kedua dan profesionalisasi psikologi akademik. Bentuk behaviorism radikal Skinner menggantikan neo-behaviorism dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, meskipun kemudian dibayangi oleh revolusi kognitif dalam psikologi yang dirangsang oleh perkembangan teoretis dan teknis selama perang. Perang Dunia Kedua yang dimulai dari Eropa ketika Jerman menginvasi Polandia pada tahun 1939 dan Amerika masuk setelah Jepang membom Pearl Harbor pada tahun 1941. Juga memicu transformasi besar-besaran dari struktur psikologi ilmiah yang profesional. Selanjutnya yaitu kontribusi psikologi pada perang effort. Kontribusi para psikologi terhadap upaya perang membuat reputasi publik mereka itu sangat luar biasa. Berbeda dengan perang pertama, psikologi sangat siap dengan perang kedua. APA dan American Association of Applied Psychology atau AAAP mengorganisir komite perencanaan sebelum pecahnya perang. Veteran layanan psikologi yang berperan adalah Walter V dan Robert M. Yerkes. Mereka berdua itu mencoba untuk mempromosikan aplikasi militer dari psikologi. Meskipun mereka gagal membujuk para tentara untuk mengadopsi rencana komprehensif mereka, tetapi psikologi Amerika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang, bekerja untuk kantor komite darurat, dan berdiri dari perwakilan AAAP dan Society of Psychology Study of Masalah Sosial. Selanjutnya yaitu regenerasi APA. Tekanan pemerintah untuk kerja sama antara psikologi ilmiah dan psikologi profesional selama perang menyebabkan pembentukan kantor personalia psikologi atau OPP yang berlokasi di Washington. Dr. Yerkes memanfaatkan situasi tersebut untuk mencoba memperbaiki perpecahan yang terjadi antara perang antara APA dan AAAP. Tujuannya yaitu semata-mata untuk memajukan psikologi sebagai sains, profesi, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan selanjutnya yaitu ekspansi pasca perang.
Psikologi klinis, konsultasi, dan industri berkembang secara dramatis setelah perang. Menyadari bahwa ada terlalu sedikit psikiater untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan psikologis para veteran, yang kembali untuk memperluas kumpulan profesional kesehatan mental dan menciptakan untuk mendanai pelatihan program dalam psikologi klinis universitas besar. Yang selanjutnya adalah problem behavioris atau masalah perilaku. Pada akhir Perang Dunia Kedua, banyak psikolog mempertanyakan praduga behavioris bahwa semua atau sebagian besar psikologi dan perilaku manusia bisa dijelaskan dalam istilah teori umum pengkondisian berdasarkan studi eksperimental tikus dan merpati. Namun mereka meragukan teori semacam ini tuh bisa diperpanjang untuk mengakomodasi perilaku moral, sosial, dan linguistik manusia seperti yang dipelihara oleh kebanyakan behavioris. Lalu pada tahun 1950 sampai 1960, teori behavioris yang didasarkan pada pengkondisian ini tuh muncul di bawah serangan yang meningkat baik dari segi ruang lingkup dan prinsip-prinsip dasar teori pengkondisian. Lalu selanjutnya adalah kritik Chomsky terhadap Skinner. Jadi dalam bukunya Skinner pada tahun 1957 tentang verbal behavioris, dalam karyanya Skinner mengatakan bahwa mengidentifikasi rujukan kata atau dalam terminologinya tanggapan perilaku verbal atau kebijaksanaan dengan rangsangan diskriminatif di lingkungan yang datang untuk mengontrol emosi yang benar dari tanggapan verbal gitu loh. Jadi namun menurut Chomsky bahwa perilaku verbal manusia saja dijelaskan dalam representasi aturan yang mengatur kontraksi kalimat gitu loh. Dan menurut Chomsky juga kemampuan kita untuk mengenali kalimat tidak mungkin dijelaskan dalam istilah prinsip behavioris seperti generalisasi stimulus atau dalam prinsip dasar asosiasi seperti kedekatan, frekuensi, dan penguatan, tetapi harus dijelaskan dalam istilah representasi internal dari tata bahasa suatu bahasa. Lalu selanjutnya adalah perilaku buruk organisme. Ada kritik lain menunjukkan pada batas perilaku behavioris sehubungan dengan perilaku hewan. Lisandra Killer dan Marian Brillant adalah mantan siswa dan kolega Skinner. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Animal Behavior Enterprises. Jadi mereka perusahaan ini tuh perusahaan untuk melatih hewan gitu loh, melatih hewan untuk dipertunjukkan di suatu taman hiburan ataupun di televisi. Jadi mereka melatih hewan untuk dipertunjukkan di taman hiburan dan televisi. Lalu Brillant ini menggambarkan banyak hal kasus hewan yang telah dikondisikan ke suatu perilaku, tetapi kemudian akan terlibat dalam perilaku yang sangat berbeda, dan bahwa perilaku hewan itu tidak dapat secara memadai dipahami, diprediksi, atau dikendalikan tanpa pengetahuan pola naluriah. Jadi menurut Chomsky itu, kita kalau berhadapan dengan hewan itu kita tidak bisa memahami atau memprediksi apa yang akan terjadi di mereka gitu, apa yang akan mereka lakukan. Tapi kita nih ketika berhadapan dengan hewan, kita harus memakai nalurinya kita. Jadi seperti itu. Contohnya seperti kita ketika berhadapan dengan kucing gitu loh. Jadi kita tidak bisa memprediksi sikap kucing gitu loh. Dia akan melakukan apa. Jadi kita harus ketika berhadapan dengan dia harus memakai naluri pakai hati. Jadi harus lembut gitu loh. Jadi hewan juga tahu kita niat baik gitu loh dengan dia. Jadi kalau kita bicara dengan kucing harus harus mungkin seperti ya seperti itulah contohnya. Dan kemudian adalah kedekatan dan frekuensi. Teori pengkondisian klasik dan operan seperti psikologi asosiasi sebelumnya dari Hume hingga Bain
berasumsi bahwa pembelajaran hewan dan manusia didasarkan pada prinsip kedekatan dan frekuensi, seperti yang dikatakan Sigmund Koch. Akibatnya, mereka telah memberikan kepada kita sebagai konsep analitik utama untuk sains paling ambisius yang pernah mengandung paradigma lama yang disamarkan untuk analisis hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya adalah kesadaran dan pengkondisian. Hubungan antara respon dan penguatan harus diwakili secara sadar. Studi tentang pengkondisian verbal telah menunjukkan bahwa seseorang dapat memanipulasi penggunaan subjek linguistik seperti kata benda jamak melalui penguatan sosial tanpa kesadaran mereka. Suatu bentuk pengkondisian yang umumnya dikenal sebagai efek Greenspan. Namun Dulany mengemukakan bahwa dalam banyak studi ini tidak hanya subjek yang sadar koneksi penguatan respon yang relevan, tapi juga kesadaran tersebut adalah kondisi yang diperlukan untuk pengkondisian yang sukses. Lalu selanjutnya adalah teori fisiologi pembelajaran. Akhirnya, Carl Leslie, mantan kolega Watson dan satu kali pendukung behavioris, mengangkat keraguan kritis tentang asumsi neurofisiologis, teori perifer behavioris tradisional dari belajar, yang mempertahankan bahwa hubungan antara rangsangan dan tangkapan ditentukan secara independen dari proses kortikal kognitif yang dimulai secara terpusat. Kemudian Leslie dia menyatakan bahwa tidak ada pusat kognitif dari korteks cerebral yang mengatur kecerdasan dan pembelajaran yang sebanding dengan sensorik dan motorik yang sudah ada. Pusat dan fungsi kognitif didistribusikan melalui korteks. Lalu selanjutnya adalah malam revolusi kognitif. Pada Simposium Higson 1948 yang sama, di mana Leslie memperjuangkan kendali kognitif struktur, John von Neumann dan Warren M. Koch menarik kesejajaran antara pemrosesan informasi kognitif oleh otak, korteks, dan komputer elektronik yang baru dikembangkan oleh von Neumann. Lalu 6 tahun kemudian, pada Simposium 1956, teori informasi MIT, revolusi kognitif dalam psikologi ini diluncurkan.